Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 19 Mei 2026 diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Demikianlah firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposa Bulung yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada seorang anak raja di sebuah kerajaan yang cukup makmur. Dan anak raja ini setiap hari kerjanya hanya malas-malasan, lalu kemudian dia tidak mau keluar istana, bahkan tidak mau bekerja, hanya mengandalkan makan, minum, dan mengandalkan bahwa dia adalah anak raja. Dia punya privilege, dia punya banyak sekali hal-hal yang betul-betul istimewa. Suatu kali dia mendengar ada dari orang-orang sekitar, dari abdi-abdi rajanya, bahwa ada seorang anak yang terkenal di tengah-tengah rakyatnya, anak seorang petani yang ulet, yang rajin, taat sama orang tua. Dan dia kemudian bertanya kepada ayahnya, "Bapak, kenapa kemudian jadi terkenal daripada saya?" Lalu sang raja mengatakan, "Anakku, kamu bersyukur, kamu adalah anak saya sebagai seorang raja. Tetapi kamu tidak mempergunakan hak-hakmu, tidak mempergunakan keistimewaanmu untuk keluar melihat rakyatmu. Engkau bahkan hanya bermalas-malasan. Engkau bahkan tidak tahu bagaimana susahnya untuk bekerja. Karena itu keluarlah, lihatlah. Dan bagaimana anak petani itu bisa terkenal? Karena ada karya, ada prestasi yang dia kerjakan. Tertegunlah dia." Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita ini anak raja. Kita ini anak Tuhan. Kita sudah diselamatkan, ditebus, bahkan kita adalah pewaris kerajaan surga. Dan itu semua adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena hebat dan kuatnya kita. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah kemurahan Tuhan saja untuk kita. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar percaya dalam iman kita. Sebagai orang Kristen, sebagai yang telah ditebus, sebagai yang telah diselamatkan, maka harus ada juga pertumbuhan karakter kita yang serupa dengan Kristus. Karakter untuk serupa dengan Kristus itu harus berdampak dalam diri kita, harus ada dalam diri kita. Itulah mengapa dalam 2 Petrus ini, di mana Petrus memberikan surat kepada setiap orang Kristen agar mereka tidak terperdaya dengan ajaran-ajaran palsu, tidak terperdaya dengan segala nabi-nabi palsu yang menyatakan, yang memberitakan sesuatu yang di luar dari Injil. Bahwa ketika kita semua sudah diselamatkan, artinya harus ada pertumbuhan rohani di antara kita. Dan itu dikatakan di sini, dikatakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, dalam bahasa Yunani, spodeo. Sungguh-sungguh itu berarti dikerjakan dengan tekun, dikerjakan dengan terus-menerus. Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Sebagai orang telah diselamatkan, mari kita berbuat kebajikan sebagaimana adapun, sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, saling mengasihilah kamu, kasihilah sesama kita, baik itu yang ada di sekitar kita, baik itu yang sesuku seagama, tapi juga yang di luar dari agama kita, di luar dari suku kita. Tambahkanlah kebajikan. Lalu kemudian dikatakan lagi di sini, kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada kebajikan itu tambahkanlah pengetahuan. Artinya belajarlah segala sesuatu.
Mari kita belajar agar kebaikan-kebaikan kita juga itu bermanfaat untuk setiap orang, bukan hanya berdampak dalam skala kecil tapi juga menjadi skala global, sehingga segala kebajikan kita itu bisa dirasakan oleh semua orang. Makanya diperlukan pengetahuan, pembelajaran. Pelajari segala sesuatu, apapun yang bisa kita pelajari. Dan dari pengetahuan itu dan kepada pengetahuan, penguasaan diri. Di sini penting bagi kita. Ketika kita sudah mengetahui segala sesuatu, ketika kita sudah pintar, ketika kita sudah pandai, janganlah kemudian kepandaian itu menguasai diri kita, tapi kita bisa menguasai kepandaian itu. Banyak orang pandai tapi kemudian tidak berhikmat. Kenapa? Karena ketika dia pandai menciptakan bom ataupun menciptakan dinamit, awalnya adalah untuk misalnya membuka jalan, menghancurkan gunung, tapi kemudian dipakai untuk membunuh orang. Artinya kepandaiannya lah yang melingkupi dia, yang menguasai dia. Terus dikatakan penguasaan diri. Dan penguasaan diri, ketekunan. Artinya dalam penguasaan diri terus-menerus kita harus bisa menguasai diri kita, dan itu makanya Roh Kudus mengatakan bahwa roh yang diberikan kepada kita adalah roh kekuatan, roh kasih, dan roh penguasaan diri, bukan roh ketakutan. Dan roh penguasaan diri, disinilah kita perlu bimbingan, perlu tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita supaya kita menguasai diri kita hari demi hari, dalam berbicara, dalam berperilaku, tidak menyakiti hati orang, dan tidak menghancurkan orang, bagaimana juga berbicara dalam membangun orang. Dan dalam penguasaan diri dan kepada ketekunan, kesalehan, dan itu kemudian dalam terus-menerus, dalam kesungguhan kita menguasai diri, kita akan menjadi orang yang saleh. Kita akan di sana melihat bahwa kita menjadi orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Dan dalam penguasaan diri itu bagaimanapun juga kita harus menjadi berkat kepada setiap orang. Kita juga harus berdampak pada setiap orang, sehingga perkataan kita dalam membangun, perilaku kita tidak menghancurkan, perilaku kita tidak menjelek-jelekan orang, dan itu akan terlihat bahwa kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan disinilah pertumbuhan karakter kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari hari ini kita belajar, mari hari ini kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun kita agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan pribadi yang takut akan Tuhan. Dalam kelanjutannya dan kepada kesalehan dalam ayat yang ke-7, kasih akan saudara dan kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Dan disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hatinya. Mari kita menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita menumbuhkan karakter Kristus dalam diri kita dengan menambahkan kebajikan, dan kebajikan itu ditambahkan pengetahuan, dan pengetahuan penguasaan diri, dan penguasaan diri ketekunan, dan ketekunan kesalehan. Dan akhirnya kita akan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Sungguh Tuhan, setiap hari Engkau menuntun kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan kepada kami roh untuk penguasaan diri kami, sehingga dalam iman kami juga berusaha untuk menambahkan kebajikan. Dari kebajikan itu juga pengetahuan dan juga penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan, sehingga kami bisa mengasihi setiap saudara-saudara kami, baik yang sesuku seagama maupun yang tidak sesuku dan yang belum mengenal Engkau. Ampuni kami Tuhan, pimpin kami untuk selalu berarti, menjadi berdampak bagi orang dan menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, juga berkati anak-anak kami, juga berkati Tuhan cucu-cucu kami. Dan kami akan melangkah hari ini dengan keteguhan yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa,
dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.